Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang modul 5 mengenai kelas diagram atau struktur software modeling. Kelompok 6 di sini dari saya Muhammad Rizal Farel, kemudian ada Nur Afifah, selanjutnya ada Hana Ratu Pertiwi, kemudian ada Hania Arum Pertiwi, dan terakhir ada Muhammad Abdullah. Yang pertama ada kelas diagram. Kelas diagram itu merupakan salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur deskripsi kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Kelas diagram ini bersifat statis, yang artinya diagram kelas bukan menjelaskan apa yang terjadi jika kelas-kelasnya berhubungan, melainkan menjelaskan hubungan apa yang terjadi. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep object oriented, karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Kelas diagram ini akan memperlihatkan kumpulan dari kelas, collaboration, interface, dan relasi yang ada dalam sistem. Adapun fungsi dari activity diagram, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman mengenai suatu skema program yang dibuat. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan sebuah struktur sebuah sistem dengan jelas. Yang ketiga, memberi sebuah gambaran tentang perangkat lunak dan relasi yang terhubung di dalamnya. Dan yang terakhir, sebagai bahan analis yang dapat digunakan sebagai patokan dari berjalannya sebuah sistem program yang dibuat. Selanjutnya ada komponen kelas diagram. Yang pertama ada komponen atas. Komponen ini berisikan nama kelas. Setiap kelas pasti memiliki nama yang berbeda-beda. Sebutan lain untuk nama ini adalah simple name atau nama sederhana. Yang kedua ada komponen tengah. Komponen ini berisikan atribut dari kelas. Komponen ini digunakan untuk menjelaskan kualitas dari suatu kelas. Atribut ini dapat menjelaskan atau dapat ditulis lebih detail dengan cara masukkan tipe nilai. Yang ketiga ada komponen bawah. Komponen ini menyertakan operasi yang ditampilkan dalam bentuk daftar. Operasi ini dapat menggambarkan bagaimana suatu kelas dapat berinteraksi dengan data yang ada. Selanjutnya, antar kelas diagram. Yang ke-1, asosiasi dapat diartikan sebagai hubungan statis antar kelas. Umumnya, asosiasi menggambarkan kelas yang memiliki atribut seperti kelas lain, ataupun jenis kelas yang memerlukan informasi mengenai eksistensi kelas lain. Yang kedua, agresi, yakni dapat diartikan hubungan yang menyatakan suatu bagian seperti terdiri atas. Yang ketiga, pewaris, yakni hubungan urutan jenjang hierarkir antar kelas. Misalnya, suatu kelas dapat mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dengan cara menurunkannya ke kelas lain sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisnya. Keempat, hubungan dinamis berarti suatu message, rangkaian pesan yang dilalui satu kelas ke kelas lainnya. Selain fungsi komponen dan hubungan antar kelas, di sini juga terdapat simbol pada kelas diagram di antaranya sebagai berikut. Di sini yang pertama ada generalization, yaitu hubungan di mana objek anak berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Lalu ada nari association, untuk upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Lalu ada kelas, yaitu himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Lalu ada collaboration, yaitu deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Lalu realization, yaitu operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek.
Lalu ada dependensi, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Lalu ada association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Lalu ini tampilan kelas diagram dari hasil praktikum. Kesimpulan dari modul 5 ini, kelas diagram merupakan salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada UML yang menggambarkan dengan jelas struktur serta deskripsi, kelas, atribut, metode, dan hubungan dari setiap objek. Diagram kelas ini sesuai jika diimplementasikan ke proyek yang menggunakan konsep objek oriented karena gambaran dari kelas diagram cukup mudah untuk digunakan. Kelas diagram ini akan memperlihatkan kumpulan dari kelas, kolaborasi, interface, dan relasi yang ada dalam sistem. Misalnya, suatu kelas dapat mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dengan cara menurunkannya ke kelas lain sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Selain fungsi, komponen, dan hubungan antar kelas di sini juga terdapat simbol pada kelas diagram. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.